Halo teman kerja, pada video kali ini akan dibahas mengenai pengaturan akun perusahaan di panel admin kerja. Pengaturan yang akan kita jelaskan meliputi cara mengatur data perusahaan, pengaturan divisi, serta menginputkan data karyawan. Yang pertama adalah mengatur data perusahaan. Setelah akun perusahaan aktif, silakan isi data perusahaan melalui menu penyesuaian, pengaturan, lalu pilih perusahaan. Data yang diinput akan digunakan juga untuk keperluan pembuatan surat permohonan izin, cuti, dan juga slip gaji karyawan, serta akan ditampilkan pada aplikasi mobile karyawan. Jadi, pastikan informasi yang diisi sudah sesuai ya. Selanjutnya adalah pengaturan divisi. Agar perusahaan lebih mudah dalam mengelola, mengawasi, dan melakukan koordinasi antar karyawan, maka Anda perlu mengatur divisi terlebih dahulu dengan cara masuk ke menu kelola karyawan, dan pilih divisi, inputkan divisi dengan klik tambah divisi. Isikan informasi pada divisi tersebut. Perlu diperhatikan untuk sistem kerja tidak dapat diubah, maka pastikan Anda mengisi sistem kerja yang sesuai. Sistem kerja hari kerja adalah pola kerja karyawan reguler. Contohnya, hari kerja karyawan Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 4 sore, dan untuk hari Sabtu Minggu adalah hari libur. Sistem kerja shift adalah pola kerja yang melibatkan pergantian jam kerja secara bergantian antar karyawan. Sistem kerja ini biasanya digunakan oleh instansi atau perusahaan yang memiliki jam operasional selama 24 jam. Contohnya, shift pagi, shift siang, dan shift malam. Untuk pengaturan rincian shift ini akan diatur secara terpisah pada menu, pola kerja, shift, dan jadwal kerja shift. Catatan saat melakukan presensi, baik presensi masuk, keluar, dan lembur bisa disesuaikan dengan regulasi perusahaan. Jika perusahaan memberlakukan aturan setiap presensi yang dilakukan harus sesuai dengan lokasi yang telah diatur, maka centang seluruh tipe presensi. Namun, jika hanya diberlakukan beberapa tipe presensi saja yang sesuai lokasi, maka centang tipe presensi yang diberlakukan aturan tersebut. Contoh, hanya untuk presensi masuk dan presensi keluar saja. Apabila karyawan bekerja secara remote, yang berarti bisa melakukan presensi di mana saja, maka tipe presensi di sini tidak perlu dicentang. Email notif review presensi akan diterima oleh admin terdaftar, sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pada setiap divisi, bisa diatur satu atau lebih supervisor yang diambil dari daftar karyawan yang telah terdaftar. Untuk ketentuan dan kebijakan yang bisa dilakukan supervisor, silahkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Supervisi dapat diisi jika diperlukan laporan melalui email terkait catatan pekerjaan karyawan. Untuk pembatasan waktu presensi, jika diaktifkan, maka karyawan hanya bisa melakukan presensi di rentang waktu tersebut. Jika validasi perangkat diaktifkan, karyawan wajib mendaftarkan perangkat jika melakukan presensi dengan perangkat yang berbeda saat pertama kali melakukan presensi. Untuk presensi keluar otomatis, ini berlaku jika karyawan tidak melakukan presensi keluar setelah selesai jam kerja. Sistem akan menerapkan presensi keluar otomatis dengan menduplikasi swafoto dan titik lokasi kehadiran saat presensi masuk, dan dapat disesuaikan dengan jadwal selesai kerja karyawan yang telah diatur oleh admin. Untuk kunjungan klien, aktifkan pada karyawan divisi tertentu yang akan melakukan kunjungan klien, contohnya divisi sales. Jika tidak, silahkan dinonaktifkan. Setelah semua data selesai diisi, klik simpan dan Anda berhasil membuat divisi baru.
Menginputkan data karyawan. Anda dapat mengaktifkan akun karyawan agar karyawan dapat menggunakan aplikasi mobile kerja untuk presensi. Sebelumnya, silahkan inputkan dahulu data karyawan. Caranya adalah inputkan data karyawan pada menu Kelola Karyawan, Karyawan, Data Karyawan. Ada dua cara menginputkan data karyawan. Apakah Anda akan menginputkan banyak data karyawan sekaligus atau hanya satu karyawan? Jika Anda ingin menginputkan banyak data karyawan, silakan menggunakan menu Import Excel dengan cara klik Import Excel, unduh format Import Excel, isikan data. Untuk kolom yang bertanda bintang wajib diisi. Pastikan data yang diisi sudah sesuai dengan format. Lalu, upload dokumen. Jika Anda hanya ingin menginputkan satu data karyawan, silakan menggunakan button tambah karyawan. Untuk data yang bertanda bintang, wajib diisi. Jika semua data sudah tersimpan, maka karyawan akan memperoleh email notifikasi pendaftaran. Demikian cara pengaturan akun perusahaan, pengaturan divisi, dan penambahan data karyawan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim kami.